golnya dia yang dia cetak itu udah luar biasa banget. Nah, gue berpikir setelah gol itu akan lahir gol-gol yang lainnya, tapi ya itu mungkin ya Lautaro Martinez mungkin belum sikat gigi kemarin ya pas main. Habis vouchernya kemarin atau lawan Salernitana. Kylian Mbappe kura-kura. Akhirnya sakit kepala nih. Karena dia berpikir, buat apa saya tinggal di klub ini ya? Saya tidak akan mengangkat trofi UCL. Dia harusnya pindah ke Milan. Karena Milan mempunyai DNA UCL. Tapi ingat, jangan kau pindah kalau pelatihnya masih Pioli. Ya? Halo Tifosi, welcome to Pinball. Tentunya hanya di Opini Football. Di mana di Opini Football, di Pinball ini kita akan membahas tentang persepak bolaan dunia, terkhusus Serie A. Episode kemarin saya dikudeta oleh si Ompong. Sekarang saya hadir di sini kembali dengan ini kostum Newcastle ya. Karena memang kali ini kita akan membahas tentang rekap UCL yang baru saja selesai, ya, tersaji, panas dan mengerikan, ya. Kita tidak perlu berlama-lama karena di sini sudah hadir para narasumber yang memang ilmu mereka ini sangat tinggi, ya. Dan mereka mempunyai intuisi yang sangat luar biasa. Mereka ini calon-calon nanti komentator papan atas Indonesia. Ya? Amin. Diem kau. Ya, nggak usah lama-lama. Nih kita perkenalkan dulu ini. Ya, mungkin ini udah jadi musuhnya para netizen pinball. Saya Reza dari Optis.id Podcast. Ya, fans Madrid dari 2002. Oh, sekarang lu fans Madrid ya? Fans Madrid ngobrol terus. Itu dua ngapain itu di situ? Bang, kasih syukur nih bang, bentar ya. Dikit lagi nih. Udah lah, gak usah lah, biarin setengah aja lah, gak usah diterusin. Segini aja. Wah, luar biasa. Iya ya, kalian juga punya kuis ternyata ya. Cocok. Oh, itu karena Napoli kalah ya? Iya. Ini ada Aldi. Ada Aldi seperti biasa. Dari Inter. Saya Rangga, fans Real Madrid dari kecil. Dan mereka bertiga dengan kostum Madrid ya. Memang ini komentator di sini bunglon ya. Harus begitu dong. Madrid saya dari harus kecil. fair ya. Tapi mereka ini terlalu munafik. Klub yang menang mereka pakai. Sama juga. Ngeri kan itu. Nah, kita tidak perlu berlama-lama karena ada begitu banyak informasi, pembahasan, ulasan yang sangat menarik yang akan kita bahas ya teman-teman semua. Tifosi pencinta pinball, kita langsung pada pembahasan pertama. Glasgow Celtic tumbang lewat gol injury time dari seorang Pedro Rodriguez, sundulan lagi ya. Lazio berhasil memetik 3 poin. Nah, dari Aldi aja duluan. Gue dulu ya, oke. Walaupun Lazio menang ya, kemarin gue merasa Lazio belum oke mainnya. Bahkan Celtic lebih menguasai pertandingan menurut gue, walaupun ya secara statistik sebenarnya berimbang. Iya. Cuman Lazio ya lagi-lagi 2 kali berturut-turut berarti ya dia cetak gol di 90++. Kemarin kan Provedel, sekarang Pedro sama-sama P juga lagi. Dan gua rasa sih menangnya kemarin bukan karena main bagus, cuman karena main semangat aja sampai habis gitu. Karena ya Giogo Furuhashi, terus ada juga gol yang dianulir kan karena offset. Terus Dezen Maeda sama yang nomor 7 gue lupa namanya, itu main bagus semua sebenarnya. Lucas Palma ya, nomor 7 atau si iya, gue lupa deh. Luis Palma. Iya, Luis Palma itu. Nah, ya penyelesaian akhir aja belum terlalu efisien sih untuk Celtic kemarin. Tapi ya sebagai pecinta Serie A, gue senang Lazio bisa memetik 3 poin kemarin. Luar biasa. Dari janda pirang? Iya, kalau buat saya sendiri membuktikan omongan saya kemarin bahwa sebenarnya Lazio punya potensi buat ngambil kemenangan, dan ini balik lagi dengan gelandang yang berbeda dibandingkan pertandingan kemarin. Iya, kemarin Kamada main kan? Iya, dan si Kamada main, Vecino starter. Kemarin kan si Rovea sama si yang kanan itu Guendouzi. Sekarang diganti lagi. Memang masih sama problemnya sama sebelum-sebelumnya, di mana memang gelandangnya itu masih belum ada yang layak untuk disebut sebagai pemain starter kecuali Alberto kali ya. Alberto. Iya. Dan memang mungkin biarpun gue bilang menang juga tetap tidak kemenangan yang meyakinkan juga sih. Tapi ya still lah 3 poin tetap 3 poin sih buat gue. Nice. Dari Reza Rahardian. Saya harus minta maaf dulu pertama kepada para Laziale karena kemarin saya
mengatakan Lazio itu tim yang disarrayed, yang disorganisir melawan Celtic gitu ya. Nah ternyata kalau yang harus saya notes itu Lazio itu ternyata bermain lebih baik dalam hal kolektivitas dalam bertahan gitu. Kalau yang kemarin saya lihat ya. Jadi dia lebih rapi, antar lininya juga bagus, pressingnya berjalan gitu. Jadi pemain-pemain Celtic yang ngedribble bola pasti bisa di-trap, dan itu terbukti di gol terakhir itu kan ngerebut bola dari tengah. Dan akhirnya Guendouzi bisa umpan ke Pedro. Gitu. Walaupun saya cukup kaget, terkejut ya. Luis Alberto diganti. Nah itu saya pikir pas Luis Alberto diganti udah kayak mau mempertahankan hasil Serie A, ternyata bermain Spartan sampai menit akhir. Nah itu sih berbuah. Iya, tapi ya Provedel juga perlu kita kasih kredit ya, karena beberapa kali penyelamatan. 4 kalau nggak salah, dan ya kalau nggak ada dia ya mungkin udah 3 atau 4 gol lagi Celtic. Ya, layak ya berarti Provedel masuk timnas ya. Layak. Jadi starter lagi bukan Harusnya iya. Kalau sadar ya Spalletti ya. Gantiin Donnarumma lagi. Iya. Nah kalau gue sendiri sebenarnya sih kan gue nggak terlalu nonton full ya untuk pertandingan ini, karena gue konsentrasi di partai besar yaitu Milan. Kayak bareng mainnya ya. Iya, tapi ya bagi gue pribadi ini adalah poin yang sangat krusial, yang sangat penting buat Lazio untuk mempertahankan peluang mereka untuk lolos dari grup ini, karena di grup ini mereka itu ada bersama Feyenoord sama Atletico. Atletico Madrid. Nah, bagi gue pribadi dengan kemenangan ini dan Atletico justru menang juga berhadapan dengan Feyenoord, maka peluang untuk lolos Lazio itu sangat terbuka lebar. Mungkin antara Lazio dan Atletico, tapi kan masih ada 4 pertandingan lagi kan, ini baru 2 pertandingan. Tapi ya secara garis besar bahwa Maurizio Sarri ya beruntung dengan hasil kemenangan ini, karena sebenarnya Celtic seperti kata Aldi, Celtic ini masih lebih determinasi dan peluang mereka untuk meraih kemenangan sebenarnya lebih tinggi sebenarnya daripada Lazio dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh trio Jepangnya mereka. Ya, si HTT itu Jepang juga ternyata enggak, yang kirinya itu dari Korea. Oh iya, betul. Ada Rio HTT. Rio HTT di gelandang tapi kan. Tapi dia Jepang juga. Dia Jepang juga betul. Iya, Jepang. Jadi mereka kan 3 ini mereka bagusnya. Kalau nggak salah ada pemain cadangan yang dari Korea Selatan juga kan, yang jadi gelandang setahu gue, On Hye-gyu itulah. Iya gitulah pokoknya. Itu pokoknya intinya ini sangat baik lah hasil dan membuka peluang buat Lazio lah ya. Selamatlah buat Lazio. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada ngapain juga ini? Kalau nih tangan lewat Pak. Waduh. Ya. Untung saya nonton jadi hafal saya. Ini tim ini bagusnya tempeleng ini. Mana nih Alvin? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertandingan. Boleh dibilang ini pertandingan yang sangat luar biasa ya. Inter berhadapan dengan Benfica. Ini mengulang perempat final musim kemarin atau per-8 final? Per-8 final ya. Per-8 final ya. Nah, per-8 final. Tapi di sini gue mau sorotin ya, memang jalannya pertandingan antara tuan rumah Inter Milan berhadapan dengan Benfica. Langsung aja kepada fans Inter sendiri ya. Aldi, bagaimana nih? Oke, kemenangan 1-0. Sebenarnya mirip-mirip kayak lawan Salernitana ya. Kemarin tuh di babak pertama nggak terlalu bagus. Iya, babak kedua baru. Babak kedua di menit 60-an baru oke lah. Kayaknya Inter tuh kalau gue lihat dari statistik ya, dari 9 match yang udah dimainin, 21 gol yang udah dicatat, terbagi 3 fase golinnya. Di menit 0 sampai 30 itu 5 gol, 30 sampai 60 itu 5 gol, dan 60 sampai 90 itu 11 gol. Itu lebih tinggi malah. Jadi di akhir pertandingan justru Inter lebih sering mencetak gol kan. Nah, ya seperti kayak di pertandingan kemarin juga, begitu menit 60 tuh udah kayak di switch lah gitu. Kalau main FIFA tuh kayak dipencet kanan 2 kali itu, playing style-nya diganti dari ultra attacking. Iya, dari balance ke ultra attacking tuh udah diganti tuh. Terlalu game. Iya, dari segi chance juga banyak, XG-nya juga Inter bahkan sampai 3,81 kemarin. Yang gue sayangkan ya Lautaro ya, kita sama-sama tahu lawan Salernitana dia mencetak 4 gol. Lawan Benfica kemarin dia ada 6 shoot. 4 peluang gol murni nggak? Iya, big chance-nya ada 4. Dari 6 shoot itu 3 di save Trubin, 2 di save oleh tiang gawang, 1 di save Otamendi. Jadi emang menurut gue emang bukan harinya aja sih kemarin dia. Dan beruntung Marcus Thuram kemarin lebih klinis ya, cetak 1 gol dari kayaknya cuman ya peluangnya juga nggak banyak, cuman ya akhirnya Inter bisa memetik kemenangan pertamanya di UCL musim ini. Menurut gue modal yang bagus karena Benfica juga bukan tim yang ece-ece dan si Sociedad juga kemarin kan udah menang 0-2 jadi ya sama nih poinnya. Jadi
harusnya sih Inter juga berpeluang sangat besar untuk lolos dari grup ini. Dari Bebek Gombel? Iya, sebagai fans Raul Gonzalez ya. Buat saya sih ngelihat dari pertandingan ini, biarpun gua nggak nonton full ya. Kalau nggak salah babak kedua baru nonton perhatiin lah, karena Napoli kan udah turun lah tensinya, jadi gua masih bisa merhatiin Inter. Iya memang apes aja sih, lagi off day aja. Kasian banget lah gua ngelihatnya kayak Lautaro. Iya, lihat Lautaro tuh ya memang kayak Osimhen kemarin aja nggak gol-golin gitu. Maksudnya bener-bener ya ada Mistar lah, dan juga Trubin mainnya bagus banget. Iya. Mungkin itu agenda balas dendamnya dia karena nggak jadi dibeli Sama Inter kan? sama Inter. Jadi ya memang terlihat ini apa sih? Ya pokoknya terlihat nggak untung lah, nggak hoki lah, lebih bisa dibilang begitu. Tapi ya yang gua sayangkan Benfica bermain terlalu kasar lah, terlalu banyak memprovokasi. Gua nggak seneng nontonnya lah, itu aja sih not dari gua. Dari Reza sendiri? Ya mungkin nambahin juga tadi statementnya Rangga, kenapa Benfica akhirnya bermain kasar, mungkin karena frustasi juga gitu ya. Inter juga berhasil mengurung Benfica gitu di daerah pertahanannya sendiri gitu ya, di sepertiganya dia sendiri gitu. Karena ya itu sih, Inter bisa meraih kemenangan juga karena pressing yang dijalankan sama Inter berjalan cukup baik. Memang untuk finishingnya ya kurang beruntung aja tadi tuh Lautaro. Saya lihat itu kena tiang sama Mistarnya itu. Nah kalau dari gua pribadi sendiri ya, memang cuman mungkin ada sedikit yang gua pengen kritisi dari Inter ya. Ini udah beberapa match gua perhatiin Hakan Calhanoglu ini agak sedikit out of form sebenarnya. Kemarin waktu lawan Benfica dia 2-3 kali itu ibarat kata Barella itu sempat berapa kali agak kesel dengan Hakan, dan begitupun Lautaro, karena ada beberapa peluang yang sebenarnya bisa dia kasih ke Barella dan ke Lautaro justru langsung di-shoot, dibabat habis sama dia. Cuman bagi gua pribadi memang ya inilah Inter ya. Di grup yang boleh dibilang ini adalah grup yang sedikit ringan buat Inter. Ini di atas kertas. Inter nggak mungkin kepleset untuk di grup ini ya, karena peluang mereka untuk lolos mungkin cuma berebut antara Inter, Benfica, dan Real Sociedad ya. Nah, secara permainan bagi gua pribadi, selepas cederanya Marcus Thuram, memang agak sedikit jomplang, ya kan? Iya. Marcus Thuram Ditarik saya, gua golnya dia yang dia cetak itu udah luar biasa banget. Nah, gua berpikir setelah gol itu akan lahir gol-gol yang lainnya, tapi ya itu mungkin ya Lautaro Martinez mungkin belum sikat gigi kemarin ya pas pemain. Habis vouchernya kemarin atau lawan Salernitana. Habis 4 gol ya. Tapi gue tambahin sedikit mungkin Bang untuk Calhanoglu ya, memang untuk pertandingan kemarin dia melakukan beberapa kali kesalahan ya. Itu di menit 80 ke atas ya. Gua rasa sih di menit-menit itu dia udah exhausted banget, udah kelelahan banget sih. Dan kalau masalah dia kan dulu di musim sebelumnya lah, di musim sebelumnya tuh dia banyak created chance segala macam. Nah dengan role sekarang ya mau nggak mau agak berbeda, dan yang bertugas untuk created chance lebih banyak mungkin si Mkhitaryan sama Barella. Makanya si Calhanoglu agak nggak terlihatan lah dalam kondisi menyerang. Cuman dalam defensif kemarin oke banget, dia sliding ke Di Maria yang walaupun Di Maria offside kan itu clean banget sih menurut gua. Dia memang secara defense dari waktu masih di Milan juga semua udah bagus ya. Dia makin berkembang setelah di Inter ya. Selamatlah buat Inter. Dan kalau gue pribadi untuk menilai Benfica ya nggak bisa apa-apa karena memang udah dikurung begitu, nggak ada kreativitas permainan. Mereka cuma mengandalkan ya keras-kerasnya seperti Rangga bilang. Aus. Asik nih. Aus. Ini seksi yang bakal masuk. Gila. Lu kayak expect loh. Luar biasa. Oh, ini nggak pakai jari lagi nih hari ini nih, aman. Enak nih. Udah nggak rasa jempol lagi nih. Saya terlalu bersemangat. Kaget gua, Bang. Dia koprol di sini. Luar biasa, nggak ada. Nggak benjol kan? Sama lagi rambutnya. Oke. Terima kasih sayang. Ya, luar biasa. Terima kasih dinosaurus pink. Kita nggak mau tosan. Tos dulu. Forza. Serie A. Forza Madrid. Halo Madrid. Luar biasa. Ini minuman yang mantep ini yang disajiin. Kalau minum ini enaknya sambil Itu apa tuh, Bang? Kok nikmat banget kayaknya, Bang?
Ini kuat banget Mana? kayaknya itu. Ini isinya. Coba, iya. Enak ya? Iya. Rasa, Coba rasanya itu. jelaskan coba. Bang. Nah, biar kalian tidak penasaran nih, sudah hadir di depan kita nih. Apa nih? BV Ice. BV Ice ini adalah liquid terbaik ya, yang membotak isep ini ya. Iya. Ini ada rasa apa ini? Grape. Pakai bahasa Inggris. Anggur. Ya. Baru ini ada strawberry. Ya. Ini strawberry. Ini apa ini? Lychee. Dan ini ada Apa itu? mango. Inilah yang saya isep. Rasanya asli Bang ya? Asli Bang. Asli bang. Sama pohon mangganya ini sekarang. Ditanya pula asli sama daun-daun sama akarnya ini rasanya. Jadi buat kalian ya para tifosi, para supporter ya, pencinta pinball ya, penikmat pinball yang mungkin doyan ngepot ya. Ini kalian bisa order ya. Ini namanya BV Ice, liquid terbaru yang dimiliki oleh artis seksi yaitu Baby Faye. Di sini ada 5 varian yang membuat udah bacain tadi, ada anggur, ada strawberry, ada lychee, ada mangga. Ini rasa apa? Ini strawberry lagi. Bebas-bebas saja. Oh, strawberry bubble gum. Strawberry bubble gum ice. Jadi ini semua dingin. Ice, kalian paham? Ice dingin. Jadi kalau kalian tarik nih. Menyegarkan Bang ya? Betul. Jadi buat kalian semua ya silakanlah berkunjung ke vape store terdekat kalian ya. Di situ sudah tersaji koin ini sudah masuk ke semua vape store, dan jangan lupa kalian boleh cek di Instagramnya @bvidn. Akhirnya ada sponsor. Jadi buat kalian nih ya, silakan masuk. Ini space banyak nih. Ada di sini, ada di sini. Waduh. Ada nih. Di sini, Banyak di gelas. Nggak usah sungkan-sungkan. Soal harga, gampang tinggal nego. Ya. Hey. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, bye-bye bang. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya ya. Napoli, San Campione di Italia, tumbang dari King of Eropa, Real Madrid dengan skor 2-3. Rangga Dugio. Nanti diomelin sama bocil-bocil di komentar loh Bang. Ini mantan King Eropa. King Eropanya kan ada Manchester City. Salah loh Bang. Ini kemarin Aldi, ntar lu Bang diomelin salah data. Siapa yang bilang City King of Eropa? Kan kemarin juara. Jangan marah-marah terus ya Allah. Fakta Bang. Tapi kalau banyakan memang banyakan Madrid. Karena kan saya ngikutin dari kecil. King of Eropa wajar 14 trofi UCL. Iya. Lah, ini klub berjaya kemarin sore baru 1 UCL. Udah bahas aja dulu itu dia. Tapi kemarin trofinya ke Indonesia. Trofinya ke Indonesia. Orang pada ngantri. Iya, Bang Bara kemarin habis digoreng. Iya. Gara-gara ngomenin. Mereka juga pasti suka itu City karena klub kaya kan? Ya gimana Bang? Saya suka dari kecil ini. Enak aja, biarpun kaya bagus. Ya, buat gua sih layak ya. Maksudnya ini adalah bukti bahwa Napoli digulung sama Madrid ya. Dicukur habis lah ya. Dicukur setengah lah. Nggak habis. Kalau habis ini gue cukur habis. Berarti lu ke kantor besok begitu ya? Enggak lah, enak aja. Kecuali dia mau bayarin sampai seminggu ke depan baru aman. Tapi ya, balik lagi. Gue masih bertahan dengan statement gue yang kemarin bahwa Madrid sudah tidak sama dengan Madrid 2-3 musim terakhir. Terbukti bahwa memang lini depannya nggak punya daya gedor. Itu kalau bukan karena kesalahannya Di Lorenzo, kan nggak bakal terjadi gol pertama kan. Biarpun gol kedua dan gol ketiga mesti diakui memang kelas lah. Bagus. Dan memang Jude Bellingham solorannya ya bagus banget. Valverde golnya juga bagus banget. Tapi mesti diakui Madrid ini masih banyak PR yang harus diselesaikan lah. Terutama di area lini depan. Biarpun ya kita mesti akui bahwa pemain-pemainnya punya kualitas skill yang ya dunia banget lah. Jude Bellingham 20 tahun tapi punya kualitas layaknya pemain yang udah menang belasan kali Ballon d'Or gitu loh. Itu layak diakui. Tapi di sini yang mau gue highlight dari Napoli, gue sangat bangga gitu sebagai fans Napoli karena kan saya fans Madrid sekarang ya. Jadi buat gue Napoli ini kalah yang layak diberikan applause gitu. Bahkan fans-fans Napoli yang lain dan beberapa komentar juga bilang bahwa ya Madrid kalau bukan dengan timnya yang memang dikdaya ya mungkin akan kesulitan karena taktiknya Ancelotti mesti diakui taktik yang biasa aja gitu, memanfaatkan
peluang yang ada dihukum lah ya Napoli karena kesalahan kemarin, terus abis itu secara taktikal di babak kedua lebih turun ke belakang, akhirnya dihukum dengan gol penaltinya Zielinski yang itu debatable sebenarnya masalah penalti atau enggaknya kan Ancelotti bahas juga kemarin kan. Itu bisa diperdebatkan sekian hari lah. Tapi balik lagi penalti is a penalti, wasit udah nentuin juga dan kemenangan Madrid pun juga ya ini layak dibilang kemenangan Madrid dan memang layak lah gue bilang. Tapi note satu lagi buat Napoli Meret sih menurut gue udah nggak layak sebagai kiper nomor satunya Napoli lah. Dilihat dari kemarin itu pas menang lawan Lecce 4-0 sebenarnya dia sempat gol offside dan itu golnya ke kolong, masuk di kolongin gitu. Dan itu menurut gue sangat memalukan untuk kiper kelas 1 lah. Maksudnya kiper utama gitu dan kiper juara Italia gitu. Menurut gue sih Napoli udah harus berbenah untuk cari pesaing kipernya Meret gitu. Supaya dia juga punya rasa bahwa dia bukan kiper sendirian aja gitu. Karena pelapisnya sekarang gol ini juga masih belum bisa dibilang sebagai parnya dia lah. Mungkin menurut gue udah saatnya beli Donnarumma sih. Mungkin menurut gue notes-nya itu. Dan yang terakhir Madrid harus beli Osimhen. Iya. Menurut gue untuk menyelesaikan masalah ini Osimhen adalah jawabannya. Gue bisa jamin. Benar-benar. Dah. Kalau gue melihat Napoli kemarin ya seru pertandingannya dan imbang banget. Napoli bahkan di babak kedua ya lebih dominan lah. Iya, dari statistiknya kan jadi berimbang kan di babak kedua. Dan yang gue lihat kalau masalah mencetak gol mungkin Napoli nggak terlalu punya masalah ya ketika lawan Real Madrid kemarin. Yang gue sorot malah defense-nya itu kayak vulnerable banget lah, rentan banget kemarin. Ya si Ostigard diacak-acak yang gol Jude Bellingham itu kan. Iya, terus yang Valverde mungkin jarak jauh lah ya. Gol pertama lah. Yang gol pertama sih yang Di Lorenzo salah passing. Salah passing terus yang Vinicius. Itu Vinicius betul. Pressingnya bagus emang sih itu. Tapi Meret nggak bisa menutup peluang itu padahal kan maksudnya positioning yang harusnya bisa ditepis lah minimal. Dan mungkin yang gua mau tanyain sih sebenarnya ini kan Ostigard kan yang pertama lu bilang kalau nggak salah gol pertama dia. Gol pertama gol pertama Serie A itu yang kemarin. Kalau Champions musim lalu kan udah golin lawan Liverpool seingat gua. Oh ya berarti apa offside waktu itu ya? Tapi pernah golin. Dia gol pertamanya. Oh ya berarti gol pertama di Champions ini. Betul. Berarti 2 kali berturut dia cetak gol ya. Cetak gol betul. Cetak gol ya, cuman ya defense-nya aja. Nah, terus untuk penaltinya kan kemarin lu bilang dia akan rotasin De Osimhen, Zielinski, Politano. Nah, ini kenapa ke suka-suka Rudi Garcia, jangan tanya gue juga agak membingungkan. Berarti kayaknya Bang Osimhen udah di take out sementara mungkin ya, dari penendang penalti. Mungkin karena ya. Gue juga melihat kayaknya Osimhen ini memang dia meminimalisir konflik dengan surat yang kemarin, tapi kayaknya juga belum terbukti bahwa dia sudah berdamai dengan klubnya sih. Feeling gue juga ada punishment yang diberikan sama klub sih. Menurut gue sih mungkin itu ya. Kayaknya mengapa dia jadi nggak ngambil penalti krusial gitu. Iya, dan ya pokoknya intinya kalau melihat tren kemarin sih ya gimana ya, pokoknya emang harusnya Napoli bisa mengimbangi dan kemarin golnya juga kan dari jarak jauh yang dan dihitungannya juga on goal ya sayangnya. On goal. Harusnya nggak apa-apa gue kasih sih. Itu karena kalau nggak kena tiang dan nggak kena itu juga bisa jadi gol sih. Dan ya gue harap sih di pertandingan selanjutnya Napoli bisa petik poin nih lawan Union Berlin. Yang kemarin juga hampir menang ya. Comeback lagi gitu. Tapi di sini mesti dikasih applause sih Kepa 3 kali penyelamatan keren banget, bagus banget dia. Nah itu juga sih yang jadi kelihatan banget bedanya Alex Meret sama Kepa Arrizabalaga gitu. Nah di match ini menurut gua juga Real Madrid beruntung punya kiper yang kayak Kepa gitu yang bisa jadi pelapis sepadan untuk Courtois gitu kan yang cedera gitu. Terus juga memang ya gue setuju mungkin gue nambahin aja sih ini pemain-pemain Real Madrid itu lebih matang, lebih punya individual skill yang mumpuni dan ya udah taktiknya pun bisa jalan sendiri gitu Bang. Ya sebenarnya gini, Madrid ini kalau kita berbicara tentang Madrid, betul kata Rangga bilang bahwa problem utama Madrid musim ini cuma di posisi striker. Selepas dari Benzema mereka nggak merekrut striker, bahkan itu memang sudah jadi permasalahannya Ancelotti ketika dia protes ke manajemen. Sebenarnya kan dia memaksakan untuk langsung bajak si Osimhen. Bukan. Mbappe. Tapi ternyata nggak bisa dan bagi gue pribadi sama Osimhen adalah cocok alternatif kedua kan. Nah, cuman memang di partai Napoli lawan Madrid ini gue memang nonton dan gue mengakui bahwa Madrid itu sebenarnya cuman mengandalkan orang bilang karisma pemain-pemainnya dia yang memang udah berpengalaman di UCL. Baru Jude Bellingham. Ini gue pengen garis bawah ini pemain.
Jude Bellingham usia 20 tahun tetapi seperti kata Rangga bilang, bisa main dia bola seperti kayak pemain yang sudah mengangkat trofi Liga Champions dan sudah sangat berpengalaman di Liga Champions. Bahkan kemarin Modric masuk pun nggak memberikan efek yang kayak gimana sebenarnya buat Madrid. Cuman ya kalau soal Napoli sendiri bagi gua pribadi, kekurangan Napoli adalah koordinasi lini belakang. Ternyata Odegaard dan Nathan nggak bisa menggantikan Kim Min-jae dan Rahmani. Nah, kalau untuk Meret sendiri, bagi gua pribadi memang Golini ini kan semua bagus. Golini sebelum dia dipinjamkan ke Tottenham Hotspur, dia dulu sudah bersinar di Atalanta. Nah, tapi ya namanya pemain ketika dia sudah dipinjamkan tapi nggak dapat pun peak performa yang bagus, kadang ya memang resikonya itu yang agak sedikit tapi ya aplaus lah buat bagi Napoli, aplaus itu luar biasa, perlawanan yang sangat seru luar biasa, dan seru pertandingan ya. seru Dan terima kasih buat Madrid karena jasa kalian sampai seorang Rangga cukur setengah. Nah sekarang nih gue pengen bahas nih hasil yang sangat meresahkan hati. Milan dan Dortmund. Kacamata hasilnya 0-0. Bagaimana nih hasilnya nih? Saya terkejut, Bang. Kenapa terkejut? Karena ternyata kan di episode sebelumnya yang di preview saya bilang bahwa Dortmund ini bisa jadi makanannya Milan dalam tanda kutip karena menerapkan high pressing gitu ya backnya. Nah, itu kan bisa jadi dimanfaatkan oleh kecepatannya Leao atau Theo gitu. Tapi juga harus disupport sama orang yang bisa memberikan bola direct gitu, bola daerah gitu. Saya pikir Yacine Adli main dari awal, tapi entah apa yang ada di kepala Bapak Pioli, dia lebih memilih Tommaso Pobega mungkin untuk sebagai penyeimbang gitu ya. Dan akhirnya benar-benar imbang. Skor sampai akhir imbang. Ya Milan tapi gua apresiasi gitu di babak pertama itu Dortmund sebenarnya nggak punya peluang matang juga gitu, dan juga di babak kedua di menit-menit akhir itu bisa memberikan tekanan-tekanan yang saya rasa juga Milan sebenarnya bisa dibilang layak menang lah, bisa mencuri 3 poin sebetulnya, tapi ya itu tadi ya sayang banget jadinya cuman 1 poin karena entahlah Bapak Pioli ini bagaimana. Dari Aldi sendiri. Kalau tadi kan Bang Botak sempat nyebut kalau Milan mungkin nggak ada arah mainnya ya. Cuman kalau gua ngelihatnya sih dari kacamata gua, Milan lebih emang fokusnya ke defense sih kemarin. Lebih fokus ke defense, dan ketika makanya di offense itu kayak terlihat buru-buru dan kayak ya udahlah bodoh, gue punya ada kesempatan nih gue sikat aja gitu. Jadi kayak terkesannya buru-buru gitu. Tapi emang di defense sangat bagus sih menurut gua kemarin. Terbukti dengan Dortmund tuh kayaknya nggak punya big chance sama sekali, dan serangannya kebanyakan dari luar kotak penalti kan. Kalau nggak salah sampai 8 shoot outside-nya. 9 ya. Nah itu ya salah satu indikasi berarti defense Milan lagi bagus. Dan ketika serang ya banyak peluang, justru Milan lebih banyak. Salah satunya itu yang 2 pria Prancis itu berebutan tuh depan gawang tuh. Giroud sama Theo. Iya 2 pria Prancis kan. Itu nggak offset kan, itu untungnya nggak offset. Si Giroud udah tahan bola, direcokin Theo akhirnya melambung kan bolanya. Terus satu lagi yang Pulisic dia lebih milih shoot lewat sudut sempit dibandingkan ngoper ke Theo kan. Coba kalau Leo iya ya. Coba dia lebih tenang, pasti dia bisa ngelihat Leo dan peluangnya lebih bagus di Leo. Dan menurut gue itu makanya mereka lebih fokus ke defense sampai offense-nya tuh kayak terkesan buru-buru. Dan Rangga sendiri? Menurut gue sih note gue 1 aja ya, karena gue nggak terlalu fokus nontonin Milan. Buat gue note gue 1 adalah kenapa Calabria masih dimainin dengan pola permainan Milan yang udah lebih build up-nya lebih ke depan ya. Menurut gue kayak Calabria tuh udah selayaknya udah nggak jadi pemain starter, dan memang udah terbukti beberapa pertandingan tidak jadi starter. Mungkin balik lagi sama dengan omongannya Aldi, mungkin pengen bermain lebih ke belakang karena memang atribut bertahannya Calabria lebih bagus. Tapi ya jadi problemnya ketika mau build up serangan itu buntu sih. Buat gue itu salah satu hal yang mesti dievaluasi sama Pioli, bahwa lo kalau mau punya pemain pelapis ya mesti punya pelapis dengan atribut yang mungkin yang lebih eksplosif mungkin, atau mungkin dengan teknikal yang lebih balance, mungkin menurut gue lebih ke situ aja sih. Nah, kalau gue sendiri sih sebenarnya menganalisa pertandingan antara Dortmund dan Milan ini, gue sih sebenarnya sama kayak Aldi bilang, mungkin fokusnya ke lini pertahanan. Ya memang gue akui secara koordinasi lini pertahanan, Thiaw juga bermain sangat bagus, ya Tomori, ini kayaknya memang udah jadi
duo center back paten ya buat Milan. Cuman memang adalah kekurangan dari Milan adalah satu, kreativitas dalam mengelola serangan. Ya bagi gua mereka itu nggak ada klinis-klinisnya sama sekali ketika finishing. Bagi gua juga selain Calabria, Giroud ini udahlah. Ya, udah waktunya untuk istirahat. Off banget. Udah Calabria itu berapa kali obok-obok sama si Donyel Malen. Aduh, itu bagi gua pribadi ya ini yang gua bilang bahwa para Milanisti juga perlu sadar ya bahwa memang dengan Pioli kita nggak akan kemana-mana di Liga Champions. Ya. Nggak akan kemana-mana, Bang. Ya, bagi gua pribadi ya, gua menilai contoh ya, gua menonton partai antara Napoli dan Madrid, baru Inter dan Benfica, baru Celtic dan Lazio. Ya, bagaimana skema seorang pelatih menerapkan untuk lu harus cari menang, apapun caranya. Betul. Napoli kalah secara terhormat dengan bangganya mereka kalah karena apa? Mereka bermain secara terbuka dengan penyerangan dan mekanisme permainan yang sangat bagus. Kekurangan mereka cuma koordinasi lini belakang aja. Itu kesalahan personal sebenarnya, bukan kesalahan taktik. Tapi Milan lawan Dortmund ini itu kesalahan taktik. Bagi gue pribadi itu murni kesalahan taktik seorang Pioli. Ngapain lu mainin pemain lambat kayak Pobega sementara lu punya pemain yang bisa menyuplai bola lewat trupas maupun umpan-umpan jauh yang sangat bagus, yaitu ada pada Yacine Adli. Sementara Tijani Reisner dan Musa ini udah mengisi slot untuk penetrasi ke depan. Musa ini memotong serangan. Kan nggak ada Loftus-Cheek juga sangat berpengaruh loh di Milan ternyata. Ya, tapi mau gimana lagi? Si Botak itu nggak tahu kapan dia sadar ya. Tapi ya begitulah. Tapi kalau menurut gue ya ada hikmahnya juga. Maksudnya bukan hikmah sih, kayak ada positifnya lah. Milan 2 pertandingan dia clean sheet dua-duanya, dan yang kemarin juga bermain dapat 1 poin di Signal Iduna Park juga. Ya, menurut gue itu bagus sih. Yeah. Jadi ya masih lebar lah peluang. Iya. Oke, lebar. Selebar-lebar lubang hidung. Tapi ya kita nontonnya mulus terus, Bang. Nah, masalahnya gini, bagi gua pribadi ini bisa jadi dia masih punya peluang yang sangat bagus, tapi juga bisa jadi bumerang dan masalah. Kalau nanti bertandang ke Parc des Princes di kandangnya PSG, Milan sampai kalah, ini tanda alamat bahaya. Lampu kuning banget. Newcastle menang lawan Dortmund nanti. Nah, Newcastle yang lagi bagus-bagusnya berhasil menghantam PSG. Bagi gue sebenarnya sih, gue berpikir gini loh. Milan nggak memanfaatkan ya. Ini yang gue bilang bahwa di Liga Champions ini berbeda treatmentnya dengan Serie A. Iya betul, setuju banget. Dortmund ini baru habis babat oleh PSG 4-0. Permainan Dortmund juga kan nggak bagus-bagus amat. Koordinasi antara Julian Brandt, baru pemain yang kayak Doneman, mereka kan cuma mengandalkan kecepatan dan shooting dari luar. Tapi mau gimana lagi? Itu adalah keputusan strategi dari seorang Stefano Pioli. Bagi gua pribadi, Milan kalau seandainya di Parc des Princes nanti tumbang, ya Liga Malam Jumat lah. Kalau juru kunci enggak, tapi Liga Malam Jumat kayaknya ya. Karena bagi gua pribadi ya antara PSG ataupun Newcastle yang sangat luar biasa. Kalau seandainya nanti St. James Park Milan main di kandang Newcastle dan Newcastle bermain seperti waktu mengalahkan PSG, alamat itu mimpi buruk, Bang. Ya, udahlah nggak apa-apa. Tapi gue juga mau nambahin, Bang. Gue berharap Bang Bara tuh agak optimis gitu. Prediksi-prediksinya dia tepat loh, Bang. Jadi semoga dia prediksi menang gitu. Jadi biar bener gitu. Nggak, karena dia juga nggak yakin. Iya, main Leipzig dia. Tapi BTW dia kemarin ulang tahun. Jadi kita selamatin dulu kali ya. Oh iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya. Apa harapan Bang buat aku? Semoga lebih jatuh. Waduh, banyak dong. Enggak lah. Semoga kedepannya lebih bagus lagi dan di otak dan bayangannya itu yang warna hijau dihilangin. Kalau lagi syuting, konsentrasi di syuting. Lu jangan mikirin ojek online, ya. Ya, dan kalau lari pagi ataupun lari sore, jogging ya, jangan pencitraan, Bapak. Berapa kilo gitu, Bang. Waduh. Pencitraan biar fit gitu. Nanti ntar kalau jalan begini gayanya. Kalau gue sih simpel aja, semoga gigi barunya cocok lah ya. Cocok. Karena katanya hari ini juga lagi masang nih dia. Dia lagi masang. Masang apa togel?
Semoga nggak makin kosong sih kepalanya. Semoga ada isinya bener dah. Ngeliatin dia tuh kosong, gue suka ngakak sendiri, gue nggak kuat gue. Kosong kan? Jangan-jangan dia ada isinya. Nah, ada isinya bener. Kosong adalah isi. Dia kadang suka menghayal, dia lagi memikirkan. Iya. Iya kan? Kapan ya gigi gua numbuh? karena gigi. Dari Reza mungkin mau doain apa dia? Doanya semoga makin pecah bang materi-materinya. Dan kalau bisa disiapin dulu biar nggak kosong-kosong banget. iya. Karena saya pikir dia tuh mikirin nyeletuk apa lagi nih. Oh enggak, Gitu. dia sebenarnya lagi begini. Kapan Gojek gua sampai? Gitu dia. Kapan motor gua Parkiran nyampe? tutup nih, parkiran tutup nih. Tutup. Iya, Gitu, itu pikiran. Itulah pikirannya. Pokoknya buat Bara ya, kita doakan ya. Yang Sehat terbaik, selalu, yang terbaik. lancar rezeki, Amin. bahagia bersama keluarga dan semoga mulai mendukung Pioli. Nah, sekarang apa ya? Udah selesai ya kita bahas tentang Tim Italia, Serie A. tim Italia. Kemenangan yang diraih oleh dua tim yaitu Lazio dan Inter, kekalahan yang dipetik oleh Napoli dan Milan yang draw. Nah, ini sedikit mungkin kita nambah ya, agak seru-seru sedikit ya. MU yang tumbang ya. MU tumbang dari Galatasaray. Tendangan Wandanara. Wandanara, Dries Mertens. Icardi yang mengempaskan padahal Hozlund bermain Bagus. luar biasa. Alumni Atalanta. Sekali lagi memang ini kayaknya pelatih botak selain si Pep Guardiola memang Yang lain kayaknya Yang lain kurang. ya. Tapi setidaknya lah Pioli masih mending lah sama poin sama Inter ya. Tapi ya Erik ten Hag di peringkat berapa dia? 8 sekarang. Iya, dan yang lucunya ya fans-fans MU pada nyalain Onana. ya oke lah, kemarin Onana blunder salah passing, cuman gimana ya? MU beli Onana tapi nggak beli apa tadi? Nggak beli sistem pertahanannya. Betul. Dia beli Onana Setengah ya, Iya, nggak setengah-setengah. full package ya. ya Dan gua- kalian sebenarnya fans MU, kalian ditipu oleh itu. Fraud, Kena Inter scam. Kalian dikasih kiper yang bodoh. Enggak sih, tapi kalau dari statistik justru kan kemarin Onana jadi skipper dengan clean sheet terbanyak ya Gimana? di Inter. Oh, betul. Iya, Iya, iya. Ya udah lah mas. Ya karena dia dengan sistem yang baru oleh Ten Hag belum gue rasa sih nggak bisa maksudnya dia nggak bisa menerapkan langsung Onana yang di Inter ke Onana yang di MU gitu. Jadi kalau MU mau menang di apa sih IPL Beli paket full ya. beli ACRB nanti. Waduh, makin Januari kacau. beli ACRB Dibohongin lah. 40 juta aja deh. Dibohongin lah. 34 tahun. Mas. ACRB itu pas pindah ke MU udah asam urat. Jangan sayang. Nah, jangan. Nah, setelah di pertandingan MU dan Galatasaray yang dimenangkan oleh Galatasaray, Yeah. kita juga akan membahas nih pertandingan yang sangat menarik ya. Ada satu pertandingan yang luar biasa. Oh iya, betul. Newcastle United yang menggebu-gebu ketika udah absen hampir 20 berapa tahun 20 ya, tahun 20 tahun terakhir lebih, 20 tahun lebih. 19 apa 20 gitu bang? Dan akhirnya mentas di St. James Park ya. Berhadapan dengan PSG. Ini pertemuan antara dua klub sultan. Satu dimiliki oleh Sultan Arab, satu dimiliki oleh Sultan Qatar. Qatar, Iya. betul. Ya, ini luar biasa. Dan si Jin kura-kura, ya, kura-kura. Kylian Mbappe Kura-kura. akhirnya sakit kepala nih. Karena dia berpikir, buat apa saya tinggal di klub ini ya? Saya tidak akan mengangkat trofi UCL. Dia harusnya pindah ke Milan. Karena Milan mempunyai DNA UCL. Tapi ingat, jangan kau pindah kalau pelatihnya masih Pioli. Aduh. Ya, nanti kau jadi cecak di sini. Ya, tidak cocok. Nah, Kalau gue lihat dari pertandingan kemarin, gue menyorot Skriniar yang di situ ya. Dan 4 gol dari itu back lu juga. Iya. 4 gol Newcastle semuanya dari sisi Skriniar. Skriniar, Yang pertama tuh yang Almiron si Raditya Almiron. Dika akhirnya gol pertama ya. Iya, Terus sundulannya dari back siapa gitu pakai dia. Fabian Sar ya? bukan yang satu, yang Letoy. Yang back Letoy. Udah. Iya, Back pokoknya Letoy lah, back Letoy. pokoknya semuanya dari sisi kiri berarti. Iya. Dari sisi Skriniar dan ya selamat Skriniar. Anda kira Anda akan bermain dengan Messi kan? Dikena prank. Berharap bermain dengan Messi dalam Neymar. Kena tahu dia ketemu sama Osman Dembele. Iya lagi. Jadi ya, Iya bener. nikmatilah gajimu yang tinggi langit, Iya. tapi ya jangan harap bisa lolos sih dari Iya. grupnya Milan. Ini ya, lu masih tetap support Milan ya? Milan lah. Oh, cium gua dong kalau begitu. Jangan boleh juga dong. Gitu dong. Nah, ini baru bilang fair. Fans Inter berharap Milan lolos. Iya lah. Gua juga berharap Milan lolos. Nah, Oh gitu. Inter lolos. Lalu gua Nanti mah fair. gantian, gua kira gantian. Ya kan? Gua berharap sih sebenarnya Milan lolos. Tapi kalau
dengan sistem formasi yang diterapkan oleh Pioli, ya walau-walam ya. Harap cemas, harap cemas. Dari Rangga sendiri, Newcastle dan memang PSG-nya juga udah nggak meyakinkan. Gue awal musim nonton seri kalah, seri. Sekarang di juga lokalnya mereka juga di lokal juga papan tengah. Ya memang kehilangan pemain-pemain pilar berpengaruh sekali sama kehidupannya mereka dan terbukti kok. Iya. Ini jawaban subjektif lagi nih Bang. Kayaknya Donnarumma emang disumpahin Bang. Sama fans-fans tim sebelumnya. Itu juga mantan Milan. Iya. Itu pemain durhaka. Durhaka. Berarti 2 Milan ada nih. Iya, AC Milan, Inter Milan. Nah, satu Milan Skriniar. Iya, udah Milan-Milan lagi. Dua-duanya pindah karena uang. Waduh. Iya. Kalah cuan. Kalah Fulus. Jadi buat Kalian rasakan itu. Ya, jangan tergoda dengan fulus. Ya, setialah dengan yang sederhana-sederhana aja. Yang sedang-sedang Digoyang lagi dia. Bang, bahas dulu Bang, dikit aja Bang. Arsenal lawan Lens Bang. Oh iya, bahas bahas itu. Enak Enak aja main skip. Tapi gua Ada, tahu, iya. kan tim kita di sini itu Ada yang Jumawa soalnya. The Gunners, The Gunners. Ya. Nah, ini Arsenal lawan Lens. Udah gue pikir Arsenal, tapi ya memang Arsenal gue nggak perhitungkan di Liga Champions. Kan bilang mau tsunami Kejam, trofi kejam. soalnya. Tsunami trofi apaan? Tim kita bilang udah mau tsunami trofi. lah. Ini kena tsunami sendiri. Fansnya ada yang begini kemarin Bang di piala Bang. Iya. Iya. Karena pemain-pemainnya, memang pemain dari Arsenal ini bagus ya. Mereka punya Gabriel Jesus, mantan Manchester City, baru Odegaard bagus, Zinchenko bagus, baru mereka punya William Saliba di back dan Gabriel, ya kan baru Siapa pemain mudanya tuh Bukayo Saka. Nah, ini adalah pemain-pemain yang sangat bagus menurut gua, tapi ya untuk mental di UCL belum. Itu lawan Sassuolo juga kalah kayaknya. Waduh. Janganlah, masa Sassuolo. Lawan Salernitana. Salernitana pasti menang 7-1. Waduh, terlalu banyak. Tapi ya kasihan ya, mimpi dan harapan Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta dikubur oleh seorang mantan striker Montpellier yang kemarin sempat diisukan mau direkrut oleh Milan, yaitu si El Wahid. Luar biasa ya, pengganti Openda ya. Selamat buat Arsenal ya. Selamat. Berjuanglah kau di Liga Inggris ya. Selamat. Karena tetap untuk Liga Inggris, kalau nggak Pep Guardiola, Manchester City, the king of England. Europe. Oke, nah sekarang kita akan memberikan giveaway. Giveaway buat kalian semua pecinta pinball ya. Ini giveaway semua gampang. Kita kasih pertanyaan, kalian tinggal cari di Google ya. Karena ini bukan pertanyaan langsung. Ini kan berkata PR. Kalian kan pernah seperti PR, paham kalian ya? Nggak mungkin kalian nggak bisa jawab. Nah, giveaway ini akan dibacakan langsung oleh Gombel. Ya. Silakan. Ini karena saya kan sebenarnya fans fans Madrid gadung ya. Ini juga jersey-nya bagus. Jadi gue yang mau gue kasih itu jersey ini. Ini rambutnya susah. Iya, jersey ini. Ini ori loh. Ini jersey 2007-2008 di mana belakangnya itu Raul Gonzalez. Jersey ori. Ini ori. Ini ada yang Bentar. Oh, beda sama gua. Ini ada Mahal, pelunturannya. Ada pelunturan. ada gratis stiker juga. Pertanyaannya gampang sebenarnya. Cuma sebutin pemain Madrid yang pindah langsung ke Napoli dan pemain Napoli yang pindah langsung ke Madrid. Sebutin aja masing-masing satu. Tulis di komentar aja kan? Iya, di komentar aja. Nanti kita pilih dari yang menjawab yang benar. Itu aja sih. Benzema. Nanti gua kasih bocoran ya. Pemain yang pindah langsung dari Madrid ke Napoli. Itu Roberto Carlos. Baru pemain Napoli yang pindah langsung ke Madrid itu adalah Marcelo Saleeta. Iya. Kirain Javier Saviola, Bang. Kegampangan itu mah soalnya kalau yang susah mah siapa selingkuhannya ADL. Itu juga gua nggak bisa jawab. Nanti di next episode gua Milan juga dan pihak Inter akan memberikan giveaway jersey ori dan uang tunai 1.500.000. Gua jawab boleh nggak Bang? Oh iya sih. Tapi pertanyaannya adalah ada berapa rambut putih di kepala Rafael Leao? Asik, bisa nih gua nih. Gua hitung bener nih. Menurut tifosis kalian pencinta pinball, gimana ya untuk pembahasan kita di episode kali ini? Kalau kalian ada komentar ataupun mungkin ada analisa tersendiri, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu next kalian kita undang di sini untuk kita gebukin. Bahaya. Kita undang buat jadi narasumber di sini kan untuk bintang tamu kan. Habis itu dipukulin. Jangan salah, satu episode di sini kita bayar 2,5 juta mau nggak? Kok gue enggak?
Kok gua enggak bang? Bener. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih Tifosi yang sudah setia menonton Pinball ya bersama dengan kami ya, tentunya orang-orang yang tidak berfaedah. Bakat lagi. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar kalian tetap bangun pagi soalnya. Jangan biar kalian nggak ketinggalan episodenya. Jangan lupa follow Instagram, akun TikTok dari pinsport.com karena di situ banyak informasi berita olahraga persepak bolaan, bahkan isu dapur tetangga pun diangkat sama tim dari pinsport.com ya. Ter-up to date pokoknya, spesial buat kalian. Kok gue Bara? Ayo dong. Gue Bang Botak. Gua Reza. Gua Aldi. Saya fans SpongeBob. Oke, see you di episode selanjutnya ya. Bye. Bye. Ciao. Bye. Grazie. I love DBV. Halo. DBV.